Secret King Season 191. Babak 1901, penindasan yang mendominasi. Kedatangan sosok itu menarik tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Ini Su Zimo. Saudara Su. Hahaha, Bos Su tidak mati. Seketika, seluruh Snow Wind Ridge gempar. Yue Hao dan yang lainnya disegarkan. Itu Su Zimo. Saya mendengar bahwa anak ini memiliki kemampuan untuk membunuh di atas levelnya. Sekarang dia kembali, akan ada banyak variabel dalam pertempuran hari ini. Saya kira tidak demikian. Tidak peduli seberapa kuat anak itu, bisakah dia mengalahkan Wind Flame dan 3 dewa hitam kelas 8 lainnya? Petik 2. Ini adalah pertama kalinya para pemimpin faksi utama melihat Su Zimo dan mereka berdiskusi. Su Zimo, kamu datang pada waktu yang tepat. Ding Ye dari Black Yin Mountain berkata dengan tatapan membunuh dengan tatapan dingin, hari ini, aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu untuk putraku. Su Zimo, kamu menghancurkan 2 bos pasukan serigala jahat dan membantai ribuan saudaraku. Aku akan membuatmu membayar dengan darah hari ini. Wind Flame juga berteriak. Darah dibalas darah. Para pembudidaya tentara serigala jahat sudah haus darah dan meraung dengan kekuatan besar. Mengaum. Tiba-tiba, Su Zimo membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan memekakkan telinga ke arah kerumunan di bawah. Ini adalah auman naga Azure yang bahkan lebih menakutkan daripada naga Phoenix. Itu berisi kehendak tertinggi dan kekuatan membunuh yang menakutkan dari domain suara. Para pembudidaya tentara serigala jahat dan geng Gosauk di dekat Su Zimo bergidik. Mayat beberapa dewa hitam kelas 4 dan 5 dihancurkan oleh raungan dan berubah menjadi kabut darah. Bekas luka darah muncul di wajah beberapa dewa hitam kelas 6 saat mereka jatuh ke tanah dengan tatapan tumpul dan ekspresi redup mereka sudah mati. Bahkan banyak dewa hitam kelas 7 tidak bisa bertahan melawannya dan berdarah dari ketujuh lubang. Mereka memiliki ekspresi tragis dan kehilangan kekuatan tempur mereka sepenuhnya. Terhadap raungan itu, hampir 10.000 pembudidaya mati di tempat. Bahkan puluhan tentara Gosauk di udara tewas di tempat. Semangat tinggi dari 100.000 tentara yang kuat langsung ditekan oleh raungan Su Zimo dan menghilang. Bahkan, ada keheningan sesaat di medan perang. Kerumunan itu tercengang. Keterampilan rahasia domain suara apa itu? Untuk berpikir bahwa itu akan memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Hall Master of Thunder Shock Hall berseru kaget. Meskipun Thunder Shock Hall juga memahami keterampilan rahasia domain suara, itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan Azure Dragon Roar. Terhadap raungan itu, hatinya sedikit bergetar dan dia bahkan memiliki keinginan untuk bersujud. Itu tidak masuk akal. Pemimpin gang dari Gang Kalajengking Surgawi mengerutkan kening dan bergumam, dikatakan bahwa Su Zimo hanyalah seorang immortal hitam kelas 6. Bagaimana keterampilan rahasia domain suara bisa begitu mematikan? Petik 2. B. Dia sepertinya bukan immortal hitam kelas 6. Saat itu, Master Sekte dari Sekte Cahaya Hitam sepertinya merasakan sesuatu dan suaranya bergetar. Di medan perang. Meskipun banyak dewa hitam yang jauh dari Su Zimo berhasil melarikan diri, mereka juga memiliki ekspresi sedih. Bahkan Wind Flame dan dewa hitam kelas 8 lainnya bergidik dan merasakan sakit yang tajam di benak mereka, merasa pusing. Betapa menakutkan. Wind Flame dan yang lainnya diam-diam khawatir. Jika mereka bertarung langsung dan Su Zimo tiba-tiba meraung, mereka pasti akan terbunuh di tempat jika mereka terganggu. Kamu ingin membunuhku hanya dengan sekelompok orang bukan siapa-siapa. Su Zimo memelototi Wind Flame dengan tatapan membara dan berkata dengan dingin, mati. Sebelum kalimatnya selesai, sayap emas di belakang Su Zimo mengepak dan kecepatannya meningkat secara eksponensial, berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang mengarah ke Wind Flame. Hentikan dia. Wind Flame dikejutkan oleh aura Su Zimo dan berteriak dengan tergesa-gesa. Teknik imobilisasi tubuh. Pemanggilan angin. Palem pemakan jiwa. 4 dewa hitam kelas 8, api angin, bos kedua tentara serigala jahat, Changya dan wakil pemimpin geng Gosauk Gang menyerang bersama dan kekuatan suci yang lebih rendah meledak satu demi satu. Pada saat yang sama, beberapa sinar dingin merobek udara. 4 dewa hitam kelas 8 melepaskan harta dharma mereka secara bersamaan tanpa menahan sama sekali. Huff. Dalam kesadaran Su Zimo, platform lotus penciptaan bersinar dengan sinar cahaya. Kekuatan teknik imobilisasi tubuh dihilangkan olehnya saat itu turun dan tidak mempengaruhinya sama sekali. Semakin kuat roh esensi pembudidaya, semakin besar dampak teknik imobilisasi tubuh pada lawan. Namun, budidaya esens spirit Su Zimo sudah di grade 9 Black Immortal. Teknik imobilisasi tubuh dari Immortal Hitam kelas 8 sama sekali tidak berguna melawannya. Adapun Su Zimo, dia melepaskan Divine Power kecepatan ekstrim dari Golden Rock.
Itu sangat cepat sehingga bahkan melewati penghalang dari kekuatan suci yang lebih rendah dan harta dharma yang tersisa. Ledakan. Banyak kekuatan surgawi dan harta dharma yang lebih rendah meleset dan bertabrakan dengan ledakan keras. Bos kedua dari pasukan serigala jahat yang menghalangi di depan terkejut. Dia menyaksikan tanpa daya saat cahaya keemasan melesat dan ingin menghindar. Namun, cahaya keemasan itu bahkan lebih cepat dari pikirannya. Uff! Saat dia ingin melarikan diri, cahaya keemasan menembusnya. Darah menyembur keluar. Ah! Bos kedua dari pasukan serigala jahat mengeluarkan tangisan yang tragis. Detik berikutnya, tangisan itu berhenti. Cahaya keemasan adalah tubuh Suzimo dan memiliki kekuatan mengerikan yang menembus bos kedua tentara serigala jahat. Kekuatan itu sudah cukup untuk menghancurkannya. Bang! Tubuh bos kedua tentara serigala jahat meledak di tempat dan roh esensinya hancur. Sekarang setelah dia mati, bos pertama, Wind Flame, adalah yang berikutnya. Merasakan bahwa situasinya buruk, Wind Flame telah lama melarikan diri dari tempat itu dan melarikan diri ke arah tentara di belakangnya. Dia tahu kekuatan surgawi yang lebih rendah, gaib. Jika dia bisa menyusup ke tentara dan melepaskan gaibnya, dia pasti bisa menghindari indera Suzimo dan melarikan diri. Seolah-olah dia merasakan niat Wind Flame, sosok Suzimo melintas dan dia menghilang dari tempat itu. Pada saat dia muncul kembali, dia sudah berada di belakang Wind Flame. 9 naga sejati berkedip. Keterampilan rahasia itu lagi. Beberapa orang yang telah melihat serangan Suzimo di Dragon Abyss City berseru. Kembali dalam pertempuran di bawah Dragon Abyss City, metode kuat Suzimo telah menyebar melalui Dragon Abyss Star. Namun, para pemimpin faksi utama yang hadir menolak untuk mempercayainya. Bagaimana Black Immortal bisa melepaskan teknik yang mirip dengan teleportasi? Hanya ketika mereka menyaksikannya secara pribadi, para pemimpin faksi utama menyadari betapa menakutkannya teknik gerakan itu. Wind Flame terkejut ketika dia merasakan niat membunuh di belakangnya. Dia juga mendengar bahwa Suzimo memiliki teknik gerakan yang mirip dengan teleportasi. Merasa ada sesuatu yang salah, dia membuat keputusan yang cepat dan menyalurkan roh esensinya, melepaskan kekuatan suci yang lebih rendah. Dia mengetuk dengan lembut ke arah Immortal Hitam kelas 6 tidak jauh dan berteriak. Pertukaran neter. Kekuatan-kekuatan surgawi menyebar. Tiba-tiba, Wind Flame menghilang dari tempatnya dan digantikan oleh Immortal Hitam kelas 6 tidak jauh. Tepat di depan semua orang, mereka berdua bertukar posisi. Kekuatan surgawi yang lebih rendah itu tidak memiliki kekuatan membunuh. Namun, pada saat kritis itu, Wind Flame berhasil lolos dari kematian dengan melepaskan Nether Swap. Itu sempurna dan dia nyaris tidak menghindari malapetaka. Secara alami ada alasan mengapa Wind Flame bisa menjadi bos pertama dari pasukan serigala jahat dan mendominasi selama bertahun-tahun. Kewaspadaan dan reaksinya telah melampaui banyak dewa hitam dari alam kultivasi yang sama. Bahkan para pembudidaya yang menonton tercengang ketika mereka melihat itu. Sayangnya, ini adalah Suzimo yang dia lawan. Sama seperti Wind Flame menggunakan Nether Swap untuk meninggalkan tempat aslinya, ekspresi Suzimo menjadi dingin dan sosoknya juga berkedip. Dia telah berkultivasi ke level 2 dari True Dragon Nine Flashes dan bisa berkedip 2 kali berturut-turut. Bab 1902, Kekuatan Api. Wind Flame memanfaatkan Nether Swap untuk menghindari bencana. Tepat ketika dia akan melepaskan gaibnya dan bersembunyi di tentara, dia merasa jantungnya berdetak kencang. Rasa bahaya yang bahkan lebih kuat menyelimutinya. Kamu tidak bisa melarikan diri. Suara Suzimo terdengar tepat di belakangnya. Mata Wind Flame melebar ketakutan dan kulit kepalanya terasa seperti akan meledak. Dia merasakan hawa dingin mengalir di tulang punggungnya dan anggota tubuhnya menjadi dingin. Meskipun dia masih memiliki kekuatan yang sangat besar, dia tidak bisa melepaskannya sama sekali. Bagaimana itu mungkin? Dia baru saja melepaskan Nether Swap, bagaimana Suzimo bisa tiba di belakangnya dalam sekejap? Bang! Wind Flame tidak lagi memiliki kesempatan untuk mencari tahu alasannya saat rasa sakit yang tajam muncul di benaknya. Bahkan, dia bahkan bisa mendengar suara tengkoraknya retak. Kekuatan luar biasa melonjak ke kesadarannya dan menghancurkan roh esensinya. Saat berikutnya, Wind Flame kehilangan kesadaran. Ada jeda sesaat di medan perang. Meskipun Wind Flame tidak mengerti apa yang terjadi, para pengamat jelas tentang hal itu. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, sosok Suzimo melintas 2 kali berturut-turut dan menghancurkan bagian atas kepala Wind Flame, membunuhnya. Bos pertama tentara serigala jahat, puncak kelas 8 hitam abadi, telah mendominasi bintang neraka naga selama bertahun-tahun dan mengalami pertumpahan darah yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, dia berhasil lolos dari maut dan bertahan sampai sekarang. Namun, dia tidak bisa melarikan diri melawan teknik gerakan menakutkan dari True Dragon Nine Flashes.
Bahkan paragon dan monster yang menjelma di antara penduduk asli dunia atas mungkin tidak dapat menghindari pengejaran Su Zimo, apalagi Wind Flame. Hanya dalam beberapa napas, dua bos tentara serigala jahat sudah mati. Puluhan ribu pembudidaya tentara serigala jahat tertegun di tempat dan tidak bisa bereaksi tepat waktu. Dua bos mereka yang merupakan Dewa Hitam kelas 8 mati begitu saja. Haha. Kou Yong tertawa saat dia bertarung melawan Ding Ye. Pembunuhan yang bagus. Chang Ya memiliki ekspresi muram dan tiba-tiba berteriak, semuanya, hati-hati. Orang ini tidak berada di alam esensi hitam level 6. Dia adalah Dewa Hitam kelas 7. Apa? Bagaimana mungkin? Dia hanya seorang immortal hitam kelas 6 30 tahun yang lalu. Petik 2. Jenis fisik bawaan apa yang dimiliki orang itu? Teknik kultivasi apa yang dia kembangkan sedemikian rupa sehingga kecepatan kultivasinya sangat menakutkan? Petik 2. Para pembudidaya dipindahkan. Adapun Duan Tianliang, Xia Qinying dan yang lainnya yang pertama kali berhubungan dengan Su Zimo di Snow Wind Ridge, mereka bahkan lebih terkejut. Ketika Su Zimo pertama kali turun di Dragon Abyss Star, dia hanya seorang immortal hitam kelas 4. Sekarang, itu hanya sedikit lebih dari 100 tahun dan Su Zimo sudah menjadi immortal hitam kelas 7. Kecepatan kultivasi ini adalah sesuatu yang bahkan beberapa ahli tingkat atas dan penerus sekte kuat dengan sumber daya kultivasi dan teknik kultivasi yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat mencapainya. Mungkinkah anak ini adalah reinkarnasi dari yang abadi? Di dunia atas, ada beberapa legenda yang mengatakan bahwa begitu kultivasi seseorang mencapai alam tertentu, selama mereka dapat memastikan bahwa gumpalan jiwa mereka tidak menghilang dan memasuki reinkarnasi, mereka dapat dilahirkan kembali. Ketika makhluk abadi dilahirkan kembali dan dikultivasikan ke alam tertentu, mereka dapat memulihkan ingatan mereka tentang kehidupan mereka sebelumnya. Beberapa abadi akan dilahirkan kembali dan bahkan memiliki senior, sahabat dao atau kerabat dari kehidupan mereka sebelumnya untuk menyambut mereka kembali ke sekte abadi. Bahkan reinkarnasi dari makhluk abadi tidak bisa berkultivasi begitu cepat, kan? Para pemimpin Scorpion Gang, Thunder Shock Hall dan yang lainnya terkejut. Gosok Gang, perhatikan perintahku. Chang Ya berkata dengan suara yang dalam, teruslah naik ke udara dan jauhkan dirimu dari anak itu sebelum menyerang. Itu adalah ketergantungan terbesarnya. Ratusan pembudidaya mengendarai gosok dan berputar-putar di langit, melihat ke bawah dari atas. Mereka hampir tak terkalahkan dan tidak ada yang bisa mengancam mereka. Ratusan pembudidaya gosok gang tidak berani gegabah dan naik ke udara dengan tergesa-gesa. Su Zimo mendongak dan mencibir, Chang Ya, apakah menurutmu sepasang sayap emas di belakangku hanya untuk pertunjukan? Saat dia mengatakan itu, Su Zimo mengepakkan sayap emasnya dan terbang. Fiuh. Cahaya keemasan melonjak ke langit dan dalam sekejap mata, Su Zimo berada puluhan kaki di atas tanah, bahkan lebih tinggi dari ratusan gosok. Itu adalah sayap Golden Rock. Di antara burung, Golden Rock adalah raja mutlak. Mundur, mundur. Ekspresi Chang Ya berubah drastis saat dia berteriak. Su Zimo turun dari langit dan menyerbu ke dalam geng gosok. Dia hampir tak terhentikan. Pembantaian sudah dimulai. Lari. Banyak pembudidaya geng gosok melolong dan melarikan diri ke segala arah. Namun, tidak peduli seberapa cepat gosok itu tidak bisa menandingi kecepatan Golden Rock. Tak lama, Su Zimo akan mengejar dan membunuh mereka di tempat. Api Mingli Selatan. Su Zimo menyalurkan roh esensinya dan membuat segel tangan. Tiba-tiba, dua api putih murni muncul di telapak tangannya. Mereka iblis dan menakutkan, memancarkan arus udara yang menakutkan. Kali ini, dia tidak menggabungkan api Mingli Selatan dengan 3 api Dao. Bagaimanapun, api Mingli Selatan adalah keterampilan rahasia yang tercatat di tripod kotak perunggu dan dia ingin menguji kekuatannya. Membakar. Kesadaran roh Su Zimo bergerak dan dua bola api melayang keluar, berhamburan di udara dan membentuk firewall raksasa yang menghalangi ratusan pembudidaya geng gosok. Banyak pembudidaya geng gosok melepaskan kekuatan surgawi mereka, menyalurkan keterampilan rahasia, memanggil harta dharma, merobek jimat dan melepaskan banyak kartu truf, ingin menerobos penghalang tembok api. Puff, puff, puff. Sayangnya, baik itu kekuatan surgawi atau harta dharma, mereka dibakar saat memasuki api Mingli Selatan. Beberapa gosok yang bertabrakan dengannya terbakar menjadi abu tak lama. Bahkan satu percikan api akan menyalakan api yang mengamuk di tubuh para pembudidaya geng gosok dan akhirnya menelan mereka. Itu seperti sangkar api yang menjebak ratusan pembudidaya geng gosok di dalam dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Bahkan wakil pemimpin geng gosok gang, seorang immortal hitam kelas 8, tidak dapat menahan panasnya api Mingli Selatan dan jatuh dari udara, berubah menjadi abu bahkan sebelum dia mendarat di tanah.
Saya sudah lama mendengar bahwa Suzimo menghususkan diri dalam teknik api Dao. Memikirkan bahwa nyala api itu akan sangat menakutkan. Petik 2. Kekuatan nyala api itu seharusnya belum mencapai batasnya. Di bawah Dragon Abyss City, Suzimo pernah merilis skill rahasia api yang menggabungkan api dengan warna berbeda dan meningkatkan kekuatannya beberapa kali. Api tunggal itu sudah sangat kuat. Jika itu menyatu dengan beberapa api lagi, para pemimpin banyak faksi tidak lagi berani memikirkannya. Api itu pasti bisa membunuh mereka dengan mudah. Di udara, di bawah nyala api, wajah Chang Ya pucat dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan, ketakutan, dan penyesalan. Rekan Taoisu, saya mengaku kalah. Chang Ya menarik napas dalam-dalam dan menggertakkan giginya. Exalted Immortal, saya ingin tahu apakah Anda bisa memberi saya kesempatan. Saya bersedia melayani Anda dan mengikuti Anda. Chang Ya tidak hanya mengubah cara dia berbicara kepada Suzimo, dia bahkan berlutut. Exalted Immortal, puluhan ribu pasukan di bawah pimpinanku juga akan mematuhi perintahmu. Hati Chang Ya jernih seperti cermin dan dia sudah lama mengerti. Dua bos tentara serigala jahat dan wakil pemimpin geng dari geng Gosok sudah mati. Dia adalah satu-satunya yang tersisa dan sulit baginya untuk bertahan hidup sendirian. Jika dia bisa mengikuti Suzimo, dia tidak hanya bisa bertahan, dia bahkan mungkin mendapatkan beberapa keuntungan. Meskipun itu memalukan, itu tidak seberapa dibandingkan dengan hidupnya. Kamu tidak layak. Saat Chang Ya sedang merencanakan rencananya, suara Suzimo terdengar. Meskipun hanya 3 kata, itu menyebabkan hatinya langsung tenggelam. Anda. Chang Ya mengangkat kepalanya dan hendak berbicara. Suzimo sudah tiba di sampingnya dan menutup jarinya. Api Mingli Selatan di sekitarnya berkumpul dan langsung kembali ke telapak tangannya. Suzimo melemparkannya dengan santai. Bola api Mingli Selatan mendarat di kepala Chang Ya. Ah! Dengan tangisan yang tragis, api menelan Chang Ya. Bab 1903, Aliansi. Kerumunan terkejut. Hanya kurang dari setengah jam sejak Suzimo muncul. Namun, 4 dewa hitam terkuat dari pasukan serigala jahat dan geng Gosok sudah mati. Para pemimpin faksi utama hanya dewa hitam kelas 8 dan kekuatan tempur mereka mirip dengan Wind Flame dan 3 lainnya yang mati. Ini berarti jika Suzimo menyerang mereka, mereka juga tidak akan bisa bertahan lama. Para pemimpin faksi utama waspada dan diam-diam khawatir. Meskipun puluhan ribu pasukan tentara serigala jahat dan geng Gosok kejam dan haus darah, tentara mulai menjadi kacau ketika mereka melihat api angin dan 3 lainnya mati. Ada yang berperang, ada yang melarikan diri, ada yang kalah dan puluhan ribu pasukan dalam keadaan terpecah belah. Jika para bandit itu melarikan diri, mereka tidak akan menjadi ancaman bagi Suzimo. Namun, itu bisa menjadi bahaya laten bagi Snow Wind Ridge. Dengan ekspresi dingin, Suzimo menyulap seni pedang dengan kedua tangan dan melepaskan kesadaran rohnya yang besar, menebas ke arah kerumunan di bawahnya. Cek, cek, cek. Seni pedang di tangan kanannya melepaskan 100.000 ki pedang yang putih dan menyilaukan. Niat membunuh melonjak ke cakrawala dan menggeser bintang. Setiap pedang ki sangat tajam dan bisa menembus daging banyak bandit di kerumunan. Yang lebih menakutkan adalah bahwa di medan perang di bawah, para pembudidaya geng Gosok, tentara serigala jahat, punggung angin salju, dan sekte naga kembar sedang bertarung. Adapun 100.000 pedang ki, masing-masing dari mereka bisa menebas ke arah bandit pasukan serigala jahat dan geng Gosok dengan presisi ekstrim tanpa cedera yang tidak disengaja. Ini. Awalnya, Suzian khawatir bahwa para pembudidaya sekte naga kembar akan terlibat oleh seni pedang yang begitu menakutkan. Untuk berpikir bahwa pedang ki akan melewati pembudidaya mereka dan menusuk ke arah bandit seolah-olah mereka hidup. Kontrol yang sangat kuat. Suzian diam-diam terdiam. Untuk dapat mengontrol 100.000 ki pedang secara akurat, budidaya Essence Spirit Suzimo mungkin tidak hanya di ranah level 7 Black Essence. Medan perang dipenuhi dengan ratapan dan sungai darah. Seni pedang pembunuh surga sangat mematikan. Akhirnya, puluhan ribu bandit tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan mogok, melarikan diri ke segala arah. Namun, tidak banyak orang yang bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup melawan pengejaran Snow Wind Ridge, Twin Dragon Sect dan pengepungan Heaven's Flying Sword Key. Kabut darah menyebar dan anggota tubuh yang patah terbang kemana-mana. Para pembudidaya dari faksi utama seperti geng Kalajengking Surgawi tercengang dengan ekspresi terkejut. Sejak mereka naik ke dunia atas dan turun ke Dragon Abyss Star selama bertahun-tahun, mereka belum pernah melihat pertempuran berdarah seperti itu secara pribadi. Kehidupan puluhan ribu pasukan seperti rumput di ujung jari pembudidaya berjubah hijau. Kemanapun dia mengarahkan jari pedangnya menemui kehancuran. Mengaum. Mengaum. Tangan kiri Suzimo menebas ular naga.
Seekor naga dewa turun dari langit dan ular melonjak merobek tanah, menyerbu ke arah Ding Ye dan pelindung kanan Gunung Black Yin. Anda. Ekspresi Ding Ye berubah drastis. Sebenarnya, dia sudah berpikir untuk mundur ketika Wind Cloud dan Chang Ya mati satu demi satu. Namun, dia dan pelindung kanan terjerat oleh Kou Yong dan Su Zian dan tidak bisa membebaskan diri untuk saat ini. Memikirkan bahwa serangan balik Su Zimo akan begitu cepat, ganas, dan mendominasi sehingga dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi. Pelindung kanan sudah gemetar ketakutan sejak awal. Bahkan tanpa kedatangan seni pedang pembunuh ular naga dari bumi, dia tidak akan bisa bertahan lama melawan Su Zian. Sekarang ular naga telah tiba, pelindung kanan Gunung Black Yin menjerit dengan tragis dan langsung dicincang oleh ular naga tanpa ada mayat yang tersisa. Su Zimo, kamu. Ding Ye membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu. Dalam sekejap, Su Zimo sudah tiba di hadapannya, menatapnya dengan dingin dengan tatapan kilat. Hati Ding Ye menjadi dingin ketika dia dimelototi oleh dua tatapan itu. Su Zimo hanya berdiri di hadapannya tanpa bergerak dan menatapnya dengan tenang, mengungkapkan kekuatan dan tekad yang tak terhentikan. Ding Ye merasa seolah-olah dia sedang berhalusinasi dan ada segunung mayat di sepanjang lautan darah di belakang Su Zimo. Semangatnya runtuh seketika. Kou Yong mengambil kesempatan itu dan menebas. Sebuah kepala raksasa terbang ke udara dan darah menyembur keluar. Kepala Ding Ye berputar beberapa kali di udara sebelum dipecah menjadi beberapa bagian oleh Kou Yong sekali lagi dan roh esensinya hancur. Tak satu pun dari 500 pembudidaya yang dibawa Ding Ye berani menonjol ketika mereka melihat itu. Saudara Su, kamu benar-benar mampu. Kou Yong tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Su Zian menangkupkan tinjunya dan tersenyum pada Su Zimo juga. Aku mendengar Waner sering menyebutmu. Awalnya, saya tidak percaya. Sekarang setelah saya melihatnya sendiri, saya tahu dia tidak berbohong. Waner yang dimaksud Su Zian adalah Su Wan. Su Zimo mengangguk pada naga kembar itu dan ekspresinya melunak. Terima kasih. Setelah itu, dia sedikit mengangguk ke Su Wan. Di antara 7 faksi utama, hanya Twin Dragon Sect yang bersedia menonjol dan membantu Snow Wind Ridge. Su Wan pasti terlibat. Pada titik pertempuran ini, tidak ada keraguan. Dua bandit besar benar-benar dikalahkan dan diburu oleh para pembudidaya Twin Dragon Sect dan Snow Wind Ridge, hanya sedikit yang bisa lolos hidup-hidup. Sesampainya di samping Yue Hao dan raksasa perak, Su Zimo mengeluarkan beberapa obat penyembuhan abadi dari tas penyimpanannya dan memberikannya kepada mereka berdua. Tidak ada lagi kebutuhan baginya untuk menyerang dalam pertempuran ini. Bos Su, aku tahu kamu belum mati, hehe. Ranah kultivasi Duan Tianliang tidak tinggi dan dia tidak bergabung dalam pertempuran. Pada saat itu, dia berlari dengan senyum menggoda. Guk-guk. Big Yellow menyalak di samping juga. Saudara Su, perubahan itu 30 tahun yang lalu menyebabkan terlalu banyak kegemparan. Yue Hao berkata, dikatakan bahwa banyak dewa bumi dan dewa surga mati di jurang itu. Tidak ada kabar tentangmu setelah kamu pergi dan kami semua mengira kamu sudah. Su Zimo berkata, memang, perjalanan ke jurang sangat berbahaya. Saya hanya berhasil bertahan hidup secara kebetulan. Untungnya, saya kembali tepat waktu. Petik 2. Karena keberadaan formasi abadi, sebagian besar Snow Wind Ridge tidak hancur. Pengejaran berlangsung sampai malam tiba sebelum banyak pembudidaya kembali. Aula utama Snow Wind Ridge terang benderang. Para pemimpin faksi utama tidak terburu-buru untuk pergi. Sebaliknya, mereka menunggu pertempuran berakhir dan datang untuk menyapa. Mereka tahu di dalam hati mereka bahwa selama Su Zimo ada, tidak ada seorang pun di Dragon Abyss Star yang bisa menantang Snow Wind Ridge di masa depan. Namun, Su Zimo hanyalah seorang immortal hitam kelas 7 dengan potensi tak terbatas. Bahkan jika mereka tidak dapat membentuk aliansi dengan ahli seperti itu, mereka tidak mampu menyinggung perasaannya. Para pemimpin faksi itu bahkan mengumpulkan beberapa hadiah pada menit terakhir seperti Pil Essence Condensation untuk diberikan kepada Snow Wind Ridge sebagai bentuk niat baik. Yue Hao awalnya ragu-ragu. Namun, Su Zimo tidak menolak mereka dan menerima semuanya. Setelah itu, dia menyuruh pergi para pemimpin faksi dan bahkan tidak meminta mereka untuk menghadiri jamuan makan malam. Para pemimpin ini semuanya adalah orang-orang pragmatis dan tidak perlu menjalin hubungan yang mendalam dengan mereka. Su Zimo hanya menghargai Sekte Naga Kembar. Di perjamuan, di bawah saran Su Zimo, Twin Dragon Sect membentuk aliansi dengan Snow Wind Ridge. Tentu saja, Su Zimo punya alasan untuk melakukannya. Sekte Naga Kembar tidak mengharapkan apa-apa lagi. Baik itu Naga Kembar atau Yue Hao, mereka semua adalah orang-orang lugas yang menyesal tidak bertemu lebih awal dan minum dengan riang tanpa kelelahan. Su Zimo mundur dengan tenang dan berdiri di pintu masuk aula, melihat ke kejauhan dengan pemikiran yang dalam.
Xia Qinying sangat teliti dan samar-samar merasakan sesuatu saat dia mengikuti. Bab 1904 Perpisahan. Penerjemah, Lege. Rekan Dao Su, kamu. Xia Qinying datang di belakang Su Zimo dan ragu-ragu. Su Zimo berkata dengan lembut, aku pergi. Xia Qinying terdiam. Dia sudah menebaknya. Pada perjamuan sebelumnya, Su Zimo mengambil inisiatif untuk membentuk aliansi antara Snow Wind Ridge dan Twin Dragon Sect. Pada kenyataannya, dia ingin Snow Wind Ridge memiliki sekutu lain dan memberikan jalan keluar bagi mereka. Namun, sekarang Su Zimo mengatakannya secara pribadi, dia masih merasakan gelombang emosi yang rumit. Dia sedikit enggan dan tercerahkan. Sebenarnya, lebih dari 100 tahun yang lalu, ketika Xia Qinying tahu bahwa Su Zimo telah melampaui 4 kesengsaraan surgawi dan naik ke dunia atas, dia menyadari bahwa dia pasti akan meninggalkan tempat ini dan bintang neraka naga. Namun, dia tidak menyangka hari ini akan tiba begitu cepat. Hanya dalam 100 tahun, orang di depannya telah berkultivasi menjadi immortal hitam kelas 7, kecepatan kultivasi itu tidak terbayangkan. Yang lebih menakutkan adalah status orang ini saat ini di Dragon Abyss Star sangat penting dan reputasinya tak tertandingi. Para pemimpin faksi utama harus mengambil inisiatif untuk berteman dengannya. Orang ini seperti naga surgawi yang baru saja terdampar di perairan dangkal karena suatu kebetulan yang aneh. Akan datang suatu hari di mana dia akhirnya akan menuju ke sungai yang bahkan lebih megah. Kapan Anda berharap untuk pergi? Xia Qinying bertanya. Su Zimo berkata dalam-dalam, tidak perlu terburu-buru. Saya akan bergerak setelah memberikan semua seni Dharma dari formasi abadi ini kepada kalian. Petik 2. Baik. Xia Qinying mengangguk setuju. Su Zimo berpikir sejenak dan mengingatkan, juga, jangan beritahu siapapun tentang kepergianku. Xia Qinying sedikit tercengang tapi cepat mengerti. Selama para pembudidaya di luar berpikir bahwa Su Zimo masih berada di Snow Wind Ridge, tidak ada yang berani menyimpan desain di atasnya. Pertempuran di Dragon Abyss City, menginjak-injak Bloodstone Valley dan pemusnahan 2 bandit besar, 3 pertempuran itu cukup untuk mengejutkan semua orang. Selama ada cukup waktu dan Yue Hao dan yang lainnya tumbuh, Snow Wind Ridge akan mampu menandingi faksi-faksi besar bahkan tanpa Su Zimo. Saat itu, Duan Tianliang dan Big Yellow selesai merapikan medan perang dan berlari dengan gembira. Bos Su, kali ini kita mendapatkan terlalu banyak. Duan Tianliang mengeluarkan tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Su Zimo, berkata dengan penuh semangat, tas penyimpanan 100.000 bandit, termasuk Wind Flame dan yang lainnya, ada di dalam. Iya. Su Zimo menerima tas penyimpanan dan memeriksanya dengan cepat. Meskipun memang ada banyak barang di tas penyimpanan 2 bandit besar, hampir tidak ada yang benar-benar berguna bagi Su Zimo. Bagaimanapun, ini adalah Dragon Abyss Star yang terpencil dan terlepas dari medan perang di jurang, hampir tidak ada harta karun. Namun, Su Zimo mengumpulkan semua batu roh essence di tas penyimpanan dan ada lebih dari 400 di antaranya. Dia menyingkirkan batu roh esensi dan menyerahkan tas penyimpanan yang tersisa kepada Xia Qinying. Setelah merenung sejenak, Su Zimo mengeluarkan 100 essence Spirit Stone lagi dan menyerahkannya kepada Xia Qinying. Pengoperasian formasi abadi membutuhkan energi di dalam essence Spirit Stone. Dia meninggalkan 100 essence Spirit Stone ke Snow Wind Ridge sebagai tindakan pencegahan. Untuk periode waktu berikutnya, Su Zimo tinggal di Snow Wind Ridge dan memberikan pola formasi, kontrol, dan pengoperasian formasi abadi kepada Xia Qinying dan Yue Hao. Su Zimo telah menghabiskan puluhan essence Spirit Stone untuk menerobos ke Grade 7 Black Immortal. 300 essence Spirit Stone yang tersisa tidak cukup baginya untuk menembus ke Grade 8 Black Immortal. Di Dragon Abyss Star, hampir tidak mungkin untuk mendapatkan essence Spirit Stone tanpa tambang essence Spirit Stone. Satu-satunya cara untuk mendapatkan lebih banyak essence Spirit Stone adalah dengan meninggalkan Dragon Abyss Star dan pergi ke Green Cloud County yang lebih luas. Essence Ki di sana juga lebih kaya dan dia bisa berkultivasi lebih cepat. Selanjutnya, Meiji adalah bakat luar biasa di antara Dewa Surga. Tidak dapat dihindari bahwa kematiannya di sini mungkin menarik lebih banyak ahli dari sekte yang sama. Semakin lama dia berlama-lama di Dragon Abyss Star, semakin mudah perubahan lain terjadi. Setahun kemudian, Xia Qinying dan Yue Hao telah menguasai sebagian besar formasi abadi dan yang tersisa adalah keakraban dan pemahaman. Meskipun Su Zimo tidak menyebutkannya selama setahun terakhir, Duan Tianliang, Big Yellow dan yang lainnya sudah samar-samar merasakan sesuatu. Tidak ada yang menunjukkannya. Sehari sebelum Su Zimo pergi, Big Yellow kembali ke wujud manusianya. Malam berikutnya, dia pergi diam-diam tanpa memberitahu siapapun. Lebih dari 100 tahun yang lalu, dia tiba di Dragon Abyss Star sendirian. Sekarang, dia juga pergi sendirian.
Dia tidak berutang apapun pada Snow Wind Ridge. Selama bertahun-tahun, dia telah menyelamatkan Snow Wind Ridge dari ambang kematian berkali-kali dan meninggalkan banyak sumber daya bagi mereka untuk tumbuh. Karma antara dia dan Snow Wind Ridge telah terputus dan dia tidak lagi memiliki ikatan di hatinya. Saat itu, Su Zimo yang berada di udara sepertinya merasakan sesuatu dan tiba-tiba berhenti, berbalik. Beberapa sosok berdiri di pintu masuk Snow Wind Ridge dan memandangnya dari jauh. Meskipun saat itu malam dan jarak mereka 50 km, Su Zimo masih bisa melihat penampilan mereka dengan jelas. Yue Hao, Xia Qinying, Shen Fei, Gu Wenjun, Duan Tianliang. Orang-orang ini masih keluar untuk mengirimnya pergi. Perasaan hangat mengalir di hati Su Zimo. Setelah melihat semua orang untuk waktu yang lama, dia mengambil napas dalam-dalam dan berbalik. Dengan punggung menghadap semua orang, dia melambai dan menghilang ke dalam malam. Aku ingin tahu apakah aku akan memiliki kesempatan untuk melihat Bos Su lagi di masa depan. Duan Tianliang menghela nafas pelan dengan ekspresi sedih. Yue Hao berkata, kakak Su tidak pantas berada di sini. Kami terlalu jauh darinya dan jarak itu kemungkinan besar hanya akan meningkat di masa depan. Petik 2. Shen Fei tersenyum dan berpura-pura santai. Itu bagus juga. Jika rekan Daois Su membuat nama untuk dirinya sendiri di Green Cloud County suatu hari nanti, kita mungkin bisa membual tentang pengalaman kita dengannya selama ini. Menekan kesedihan perpisahan di dalam hatinya, Su Zimo menenangkan diri dan melaju menuju Dragon Abyss City. Kultivasinya tidak cukup tinggi dan dia hanya bisa memanfaatkan formasi teleportasi di Dragon Abyss City jika dia ingin meninggalkan Dragon Abyss Star dan menuju ke Green Cloud County. Ada dua cara untuk menggunakan formasi teleportasi untuk pergi. Yang pertama adalah berkultivasi ke kelas 9 Black Immortal. Kedua, dia harus membayar 100 Essence Spirit Stone. 100 Essence Spirit Stone sedikit menyakitkan. Namun, selama dia bisa tiba di Green Cloud County dengan selamat, dia akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak Essence Spirit Stone. Setengah bulan kemudian, Su Zimo tiba di Dragon Abyss City. Dragon Abyss City tidak banyak berubah setelah puluhan tahun. Di sisi lain, beberapa penjaga di pintu masuk pertama kali tercengang ketika mereka melihat Su Zimo sebelum ekspresi mereka berubah. Sebagian besar pembudidaya di kota telah menyaksikan pertempuran di bawah Dragon Abyss City secara pribadi. Selanjutnya, reputasi Su Zimo telah berkembang selama bertahun-tahun. Setelah menghancurkan dua bandit besar setahun yang lalu, dia bahkan lebih terkenal dan semua orang tahu tentang dia. Banyak penjaga yang waspada saat melihat Su Zimo datang dan bahkan lupa memungut biaya masuknya. Su Zimo tersenyum tipis dan mengeluarkan 1000 pil Essence Condensation, memasukkannya ke tangan seorang penjaga. Maaf, lencana. Penjaga itu mundur 2 langkah secara naluriah dengan tatapan hati-hati. Dia berhenti sejenak sebelum melemparkan lencana kembali ke Su Zimo. Su Zimo menerima lencana. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, dia langsung menuju kediaman Tuan Kota, bersiap untuk membayar batu roh esensi dan segera pergi. Dia berseteru dengan Liu Tong di Dragon Abyss City. Jika Liu Tong tahu bahwa dia telah memasuki kota sekali lagi, ada kemungkinan besar sesuatu akan terjadi. Bab 1905, Niat Membunuh. Tidak lama setelah Su Zimo memasuki kota, banyak penjaga bereaksi. Seorang penjaga buru-buru mengeluarkan jimat utusan dari tas penyimpanannya dan menulis kalimat di atasnya. Dengan lemparan biasa, jimat itu berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang. Setelah Su Zimo memasuki kota, banyak orang mengenalinya dan menyebabkan keributan. Dia mengabaikan tatapan terkejut semua orang dan berlari ke depan. Tak lama, dia tiba di kediaman Tuan Kota. Ada 10 penjaga di kedua sisi pintu masuk kediaman Tuan Kota dan dijaga ketat. Su Zimo berjalan ke depan dan menangkupkan tinjunya ke arah salah satu penjaga yang tinggi dan kurus. Aku ingin menggunakan formasi teleportasi untuk meninggalkan Dragon Abyss Star dan menuju ke Green Cloud County. Penjaga kediaman Tuan Kota menjaga tempat ini sepanjang tahun dan hampir tidak pernah pergi. Saat itu, ketika Su Zimo bertarung di bawah Dragon Abyss City, tidak ada dari mereka yang pergi ke tembok kota untuk menonton pertempuran. Karena itu, mereka belum pernah melihat Su Zimo sebelumnya. Bahkan jika mereka pernah mendengar nama Su Zimo, mereka tidak dapat mengenalinya. Anda. Penjaga yang tinggi dan kurus itu menilai Su Zimo dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir ketika dia melihat bahwa yang terakhir hanya seorang immortal hitam kelas 7. Kamu harus membayar 100 Essence Spirit Stone untuk menggunakan formasi teleportasi. Bisakah kamu membelinya? Petik 2. Menurutnya, bahkan para komandan Dragon Abyss City mungkin tidak dapat menghasilkan 100 Essence Spirit Stone, apalagi sarjana berjubah hijau ini. Su Zimo tidak membantah dan mengeluarkan tas penyimpanan yang telah dia siapkan sejak lama. Membukanya,
dia mengungkapkan 100 Essence Spirit Stone di dalamnya. Beberapa penjaga menyapu pandangan mereka dan terkejut ketika mereka melihatnya dengan jelas. Kelas 7 Black Immortal yang sederhana ini bisa dengan santai mengeluarkan 100 Essence Spirit Stone. Keserakahan melintas di mata penjaga yang tinggi dan kurus itu. Dia berkata tanpa ekspresi, "Ikuti aku." Di bawah beberapa tatapan tajam, Su Zimo mengikuti penjaga tinggi dan kurus itu ke kediaman Tuan Kota dengan ekspresi tenang. Penjaga tinggi dan kurus memimpin jalan dan Su Zimo mengikuti di belakang. Setelah berjalan beberapa saat, penjaga yang tinggi dan kurus itu tiba-tiba berbalik dan bertanya dengan keras dengan tatapan membara, "Bicaralah. Di mana kamu mendapatkan 100 batu roh esensi itu?" Petik 2. Jika itu orang lain, mereka akan merasa tidak nyaman saat memasuki kediaman Tuan Kota. Bagaimanapun, kediaman Tuan Kota adalah tempat paling mulia di bintang neraka naga dan orang-orang biasa tidak akan memiliki kesempatan untuk berhubungan dengannya. Mengingat keadaan di samping ancaman penjaga tinggi dan kurus, siapapun yang tertangkap basah pasti akan panik. Begitu mereka mengungkapkan ketakutan mereka, kemungkinan besar mereka tidak akan berani berbohong kepada penjaga yang tinggi dan kurus itu. Namun, ketika penjaga jangkung dan kurus itu tiba-tiba berhenti di tengah jalan dan hendak berbalik, Su Zimo sepertinya merasakannya dan berhenti juga. Gerakan penjaga yang tinggi dan kurus itu sama sekali tidak berpengaruh pada Su Zimo. Su Zimo hanya menatap penjaga yang tinggi dan kurus itu dengan tenang. Secara kebetulan, saya mendapatkan lusinan Essence Spirit Stone. Yang tersisa diakumulasikan oleh saya selama bertahun-tahun, menambahkan hingga total 100. Petik 2. Melihat Su Zimo yang tenang, penjaga yang tinggi dan kurus itu sedikit kecewa. "Di mana kamu mendapatkan lusinan batu roh essence?" Penjaga tinggi dan kurus itu terus bertanya. "Jerangan itu." Su Zimo menjawab. "Ada banyak dewa bumi dan dewa surga yang terkubur di jurang. Bahkan jika penjaga jangkung dan kurus itu tidak mempercayainya, dia tidak akan berani memeriksanya." Ketika penjaga tinggi dan kurus itu melihat ekspresi tenang dan jawaban sempurna Su Zimo, dia tahu bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan apapun dari yang terakhir bahkan jika dia terus bertanya. "Beri aku 100 Essence Spirit Stone." Penjaga tinggi dan kurus itu mengulurkan telapak tangannya dan berkata dengan tegas. Su Zimo mengangkat alisnya sedikit dan bertanya, "Di mana formasi teleportasi?" Penjaga tinggi dan kurus itu menunjuk ke suatu arah. "Ikuti jalan ini dan kamu akan melihat formasi teleportasi dalam waktu sekitar 10 menit. Cepat, beri aku batu roh esensi." Penjaga tinggi dan kurus mendesak dengan tidak sabar. Su Zimo masih tidak bergerak saat dia bertanya lagi, "Jika saya memberi Anda batu roh esensi dan menuju ke formasi teleportasi, saya dapat segera meninggalkan tempat ini." Huff. Penjaga jangkung dan kurus itu hanya bisa mencibir dan mengejek, "Kamu pasti sedang bermimpi. Apakah Anda berpikir bahwa formasi teleportasi Dragon Abyss Star hanya diaktifkan untuk Anda? Kamu pikir kamu siapa?" Su Zimo tidak terganggu oleh ejekan penjaga tinggi dan kurus itu. Ini adalah kediaman Tuan Kota dan dia tidak ingin membuat masalah yang tidak perlu. "Apa maksudmu?" tanya Su Zimo. Penjaga tinggi dan kurus itu berkata, "Formasi teleportasi hanya aktif setahun sekali pada waktu yang tetap. Baru 2 bulan sejak terakhir kali diaktifkan." Petik 2. Jika kamu ingin mengaktifkan formasi teleportasi selama periode waktu ini, kamu harus mengumpulkan 10 orang. Su Zimo mengerutkan kening. Dilihat dari tatapan penjaga yang tinggi dan kurus itu, dia seharusnya tidak berbohong. Namun, tidak mungkin mengumpulkan 10 pembudidaya dengan 100 batu roh esensi dalam waktu singkat. Dengan kata lain, dia harus menunggu setidaknya 10 bulan sebelum dia bisa meninggalkan Dragon Abyss Star. Dalam keadaan normal, 10 bulan akan berlalu dalam sekejap mata. Namun, ada kemungkinan besar Liu Tong tahu tentang keberadaannya. Semakin lama dia berlama-lama, semakin mudah sesuatu terjadi. "Beri aku batu roh esensi dan kembalilah dalam 10 bulan." Nada dari penjaga yang tinggi dan kurus itu berubah semakin tidak sabar. Su Zimo mengeluarkan tas penyimpanannya dan hendak menyerahkannya kepada penjaga yang tinggi dan kurus ketika dia tiba-tiba menariknya kembali dan bertanya dengan senyum palsu, "Jika saya memberi Anda batu roh esensi dan Anda tiba-tiba menyangkalnya 10 bulan kemudian. Kurang ajar." Ekspresi penjaga tinggi dan kurus berubah dan dia mengungkapkan niat membunuh. Memang, dia punya niat itu. Sekarang Su Zimo mengeksposnya, dia tidak bisa menahan perasaan marah dan ingin membunuh. Ketika Su Zimo melihat reaksi penjaga jangkung dan kurus itu membenarkan dugaannya. Dia meletakkan tas penyimpanannya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Karena itu masalahnya, aku akan datang lagi 10 bulan kemudian. Pada saat itu, saya akan menyerahkan batu roh esensi dengan kedua tangan." Dengan mengatakan itu,
Su Zimo berbalik untuk pergi, bersiap untuk meninggalkan Dragon Abyss City dan berbaring untuk sementara waktu. Jangan pernah berpikir untuk pergi tanpa izinku. Penjaga jangkung dan kurus itu memiliki ekspresi gelap dan melangkah maju dengan membunuh. Tiba-tiba, dia menamparkan kepala Su Zimo. Penjaga jangkung dan kurus itu tidak menahan sama sekali, dia ingin menamparkan Su Zimo sampai mati. Su Zimo menyipitkan matanya dengan niat membunuh juga. Penjaga tinggi dan kurus itu hanya seorang immortal hitam kelas 7. Dia memiliki 100 cara untuk membunuh orang ini secara instan. Namun, jika dia membunuh orang ini, itu pasti akan menyebabkan kegemparan di kediaman Tuan Kota dan Kota Naga Abis. Pada saat itu, kediaman Tuan Kota akan lebih dijaga dan tidak mungkin baginya untuk menggunakan formasi teleportasi untuk pergi. Saat memikirkan itu, Su Zimo bergerak dan menghindari telapak tangan penjaga yang tinggi dan kurus itu dengan mudah. Dia berbalik dengan tatapan dingin. Sebagai penjaga kediaman Tuan Kota, apakah kamu berniat merampokku secara terbuka? Su Zimo berkata perlahan. Penjaga jangkung dan kurus itu menggertakkan giginya dan mencibir, apa yang bisa kamu lakukan bahkan jika aku merampokmu secara terbuka? Anda hanya orang rendahan. Merupakan kehormatan bagi Anda bahwa saya bersedia mengambil batu roh esensi Anda. Petik 2. Dentang. Penjaga jangkung dan kurus mengeluarkan pedang mengkilap dan berkata dengan dingin, karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, aku akan mengirimmu ke neraka hari ini. Dengan mengatakan itu, ki darah penjaga tinggi dan kurus melonjak dan dia menjadi satu dengan pedangnya. Turun dari langit, dia merobek kehampaan dan menebas dengan kekuatan yang menggelegar. Ekspresi Su Zimo menjadi gelap dan matanya bersinar dingin. Dia sudah bersiap untuk meninggalkan tempat ini segera setelah membunuh orang ini dan melarikan diri dari Dragon Abyss City untuk bersembunyi sebelum membuat rencana lebih lanjut. Mengingat kemampuannya saat ini, bahkan City Lord of Dragon Abyss City tidak akan mampu menahannya. Babak 1906, Pembunuhan di Kota. Ekspresi Su Zimo tenang saat dia melihat penjaga tinggi dan kurus yang turun dari langit dengan aura agresif. Namun, dia tidak bergerak sama sekali. Penjaga tinggi dan kurus itu mencibir dalam hati. Ketika dia melihat bahwa Su Zimo adalah immortal hitam kelas 7, dia tidak berani ceroboh dan tidak menahan sama sekali, melepaskan 100% kekuatannya. Memikirkan bahwa Dewa Hitam kelas 7 tampaknya ketakutan dan menyerah untuk melawan. Penjaga tinggi dan kurus itu hendak membelah sarjana berjubah hijau menjadi dua ketika yang terakhir tiba-tiba menyerang. Tidak ada gerakan rumit atau keterampilan rahasia atau kekuatan suci. Dia hanya mengulurkan telapak tangannya dan meraih pedang. Seekor belalang mencoba menghentikan kereta. Penjaga tinggi dan kurus berteriak dan menyalurkan ki darahnya, menyebabkan sinar pedangnya menyala. Piak. Ketika pedang mengenai telapak tangan sarjana berjubah hijau, tidak ada darah seperti yang dibayangkan penjaga tinggi dan kurus itu. Tidak hanya itu, pedang tingkat hitam tertingginya tidak bisa meninggalkan bekas luka di telapak tangan yang tampaknya adil itu. Lebih tepatnya, tidak ada tanda sama sekali. Semua energi yang dia lepaskan menghilang seperti batu yang tenggelam ke laut. Bagaimana itu mungkin? Mata penjaga yang tinggi dan kurus itu melebar tak percaya dan dia membeku di tempat. Saat itu, Su Zimo menutup jarinya dan mencengkeram pedang panjang penjaga yang tinggi dan kurus, mengerahkan kekuatan di telapak tangannya. Retakan. Terdengar suara renyah. Penjaga jangkung dan kurus itu bergidik dan pupil matanya mengerut. Pedang di tangannya dipatahkan oleh Su Zimo sendirian. Set. Penjaga jangkung dan kurus itu terkejut dan memandang Su Zimo seolah-olah dia telah melihat hantu. Metode ini sudah melampaui pemahamannya. Pedangnya adalah harta dharma tingkat hitam tertinggi yang hanya bisa dihancurkan oleh harta dharma tingkat hitam bawaan. Namun, tidak ada jejak harta dharma di telapak tangan orang tersebut. Sekarang Su Zimo berada di ranah esensi hitam level 7, tubuh sejati teratai hijau juga terus tumbuh. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, tubuh sejati teratai hijau bahkan bisa menghadapi harta karun dharma tingkat hitam bawaan secara langsung, tentu saja, itu bisa melumpuhkan pedang ini dengan mudah. Penjaga jangkung dan kurus itu membeku di tempat, tetapi Su Zimo tidak berhenti menyerang. Dia menjentikkan pedang dan mencengkeram setengahnya. Melangkah ke depan, dia menamparkan setengah pedang ke wajah penjaga yang tinggi dan kurus itu. Puff! Pedang itu menembus kepala dan kesadaran orang itu. Su Zimo, beraninya kamu. Saat itu, teriakan terdengar tidak jauh. Su Zimo. Kamu Su Zimo. Sama seperti roh esensi penjaga yang tinggi dan kurus itu akan menghilang, dia akhirnya menyadari siapa pembudidaya berjubah hijau di hadapannya setelah mendengar nama itu. Sayangnya, sudah terlambat pada saat dia menyadari itu. Su Zimo berbalik perlahan dan melihat ke atas. Tidak jauh, ratusan penjaga Dragon Abyss City melesat dengan aura pembunuh.
Pemimpin mereka adalah Komandan Liu Tong yang berseteru dengannya. Su Zimo melepaskan kesadaran rohnya dan mengamati Liu Tong, sedikit mengernyit. Kelas 9 Hitam Abadi. Saat itu, ketika Liu Tong mengejarnya dan melepaskan keterampilan rahasianya, dia kembali tanpa hasil dan bahkan melukai esens ki-nya. Tidak diketahui peluang apa yang diperoleh orang ini, tetapi luka-lukanya sembuh dalam puluhan tahun dan dia bahkan memasuki ranah esensi hitam level 9. Kelilingi dia. Liu Tong memerintahkan dengan cepat dengan suara yang dalam, aktifkan formasi kediaman Tuan Kota. Kita tidak boleh membiarkan anak itu kabur dari tempat ini. Ratusan penjaga kota menyebar dengan cepat dan mengepung Su Zimo. Semua orang mengeluarkan harta dharma mereka dengan ekspresi waspada, bersiap untuk menyerang kapan saja. Pada saat yang sama, penghalang biru membentang dari dinding kediaman Tuan Kota dan menyelimuti seluruh tempat. Ada formasi di sekitar kediaman Tuan Kota. Liu Tong jelas khawatir Su Zimo akan memanggil sayap Golden Rock dan terbang ke langit untuk melarikan diri dari Dragon Abyss City. Setelah melakukan itu, Liu Tong melangkah dan berhenti tidak jauh dari Su Zimo, mencibir, "Su Zimo, aku akan mencarimu. Untuk berpikir bahwa Anda akan datang mengetuk pintu saya. Apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku hanya dengan beberapa orang ini?" Su Zimo bertanya dengan ekspresi acuh tak acuh. Hahaha. Liu Tong tertawa terbahak-bahak. Kamu benar-benar tidak tahu bahwa kamu akan mati. Beraninya kau membunuh seseorang di kediaman Tuan Kota. Kamu tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Mengambil pedangnya dari tas penyimpanannya, Liu Tong memelototi Su Zimo dengan membunuh. Selama dia memberi perintah, pertempuran besar akan pecah. Kalian semua, berhenti. Saat itu, teriakan terdengar dari kedalaman kediaman Tuan Kota. Suaranya sedikit lembut, seolah-olah orang itu masih muda. Su Zimo mengerutkan kening dengan ekspresi aneh. Dia merasa suara itu familiar, seolah-olah dia pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya. Su Zimo menoleh. Tak jauh dari situ, seorang pemuda berjalan mendekat. Dia berada di ranah esensi hitam level 6 dan mengungkapkan aura bermartabat saat dia berjalan. Itu dia. Su Zimo sedikit tercengang. Pemuda ini tidak lain adalah orang yang secara tidak sengaja dia selamatkan dari kabut hitam di jurang maut, Su Xiaotian. Dewa Hitam memiliki umur 100.000 tahun. Itulah alasan mengapa dia masih terlihat seperti pemuda setelah belasan tahun. Salam, Tuan Muda. Ketika ratusan penjaga melihat Su Xiaotian, mereka meletakkan harta dharma mereka dan menangkupkan tinju mereka. Jantung Su Zimo berdetak kencang. Dari kelihatannya, statusnya di kediaman Tuan Kota tidaklah rendah. Saat itu, Su Xiaotian mengenakan liontin batu giok di pinggangnya. Karena liontin giok itulah dia berhasil bertahan dalam kabut hitam untuk waktu yang lama sebelum akhirnya bertemu dengan Su Zimo. Penggarap yang bisa memiliki harta semacam itu secara alami memiliki latar belakang yang luar biasa. Dari cara para penjaga memanggilnya, ada kemungkinan besar bahwa dia adalah anak dari Tuan Kota-Kota Naga Neraka. Su Zimo santai dan siap menunggu dan melihat. Secara alami akan menjadi yang terbaik jika mereka bisa menyelesaikan situasi saat ini tanpa pertempuran besar. Jika dia memulai pembantaian di kediaman Tuan Kota, bahkan jika dia melarikan diri ke Green Cloud County di masa depan, dia akan diburu oleh tentara abadi Kerajaan Abadi Jin Agung dan tidak akan pernah ada kedamaian. Xiaotian, apa yang kamu lakukan di sini? Liu Tong mengerutkan kening. Su Xiaotian membungkuk kepada Liu Tong sebagai junior. Paman Liu, saya datang untuk melihat ketika saya melihat formasi kediaman Tuan Kota sedang diaktifkan. Apa yang sedang kalian lakukan? Kenapa kalian begitu tegang? Jangan ikut campur dalam masalah ini. Aku akan menanganinya. Liu Tong melambaikan tangannya. Su Xiaotian melirik Su Zimo dan memberikan pandangan yang menenangkan sebelum menoleh ke Liu Tong dan berkata dengan tegas, "Paman Liu, kamu tidak bisa menyentuh orang ini." Ekspresi Liu Tong berubah saat dia berteriak, "Apa yang kamu katakan? Pria ini membunuh seseorang di kediaman Tuan Kota dan itu bahkan penjaga kerajaan abadi Jin Agung kita. Dia pantas mati. Beraninya kau mengatakan bahwa aku tidak bisa menyentuhnya. Kamu masih muda. Cepat dan mundur dan jangan ikut campur dalam masalah ini." Petik 2. Nada suara Liu Tong berubah semakin keras. Namun, Su Xiaotian terus berdiri di depan Su Zimo dan berkata dengan suara yang dalam, "Paman Liu, orang ini menyelamatkan hidupku." Huff. Ekspresi Liu Tong menjadi gelap sepenuhnya saat dia berkata dengan dingin, "Hanya karena dia menyelamatkan hidupmu, dia berpikir bahwa dia bisa membunuh penjaga kerajaan abadi Jin besar sesukanya. Bahkan ayahmu tidak akan bisa melindunginya dalam hal ini, apalagi kamu." Aura yang dikeluarkan Liu Tong berubah semakin tajam saat dihancurkan ke arah Su Xiaotian. Bagaimanapun juga, Su Xiaotian hanyalah seorang immortal hitam kelas 6. Terhadap aura itu, wajahnya pucat dan dia hampir tidak bisa bertahan.
Namun, dia masih memiliki ekspresi keras kepala dan menolak untuk mundur. Dia mengepalkan tinjunya dan berdebat, Paman Liu, mungkin ada alasan lain. Enyah. Liu Tong memotongnya dengan tatapan dingin. Jika kamu berani menghentikanku lagi, aku akan menekanmu juga. Bab 1907, Perselisihan terbuka. Siapa yang ingin kamu tekan? Saat itu, suara dingin terdengar entah dari mana. Tidak jauh, seorang pria parubaya berjalan mendekat. Dia memiliki ekspresi dingin dan matanya cerah dengan sedikit otoritas. Salam, Tuan Kota. Banyak penjaga Dragon Abyss City membungkuk dengan tergesa-gesa ketika mereka melihat orang itu. Ayah. Ketika Su Xiaotian melihat orang itu, dia memanggil dengan ekspresi senang. Penguasa kota-kota Jurang Naga, Susi. Tatapan Suzimo menyapu Susi dan Liu Tong saat dia diam-diam membandingkan mereka. Meskipun keduanya adalah Dewa Hitam kelas 9, aura Susi jelas lebih unggul dari Liu Tong. Seolah-olah dia tidak bisa menandingi tatapan Susi, Liu Tong menundukkan kepalanya sedikit dengan ekspresi gelap dan menangkupkan tinjunya. Saya cemas dan ingin membunuh penjahat, jadi saya berbicara sedikit lebih intens. Tolong maafkan saya, Tuan Kota. Petik 2. Memutar matanya yang hitam pekat, Su Xiaotian buru-buru mengirim transmisi suara ke kesadaran roh Susi. Ayah, dia Suzimo, orang yang menyelamatkanku di jurang saat itu. Ekspresi Susi tidak berubah dan dia bahkan tidak melihat ke arah Suzimo. Dia hanya melihat Liu Tong dan bertanya, Komandan Liu, siapa penjahat yang Anda maksud? Dia. Liu Tong menunjuk Suzimo dan berkata dengan suara yang dalam, meskipun saya memiliki beberapa dendam pribadi dengan orang ini, saya tidak akan menggunakan posisi saya untuk membalas dendam. Namun, saya melihatnya membunuh seorang penjaga kota di kediaman Anda sebelumnya. Petik 2. Seorang penjaga di samping mengangguk dan bergema, kami juga melihatnya. Susi melirik mayat itu tanpa mengatakan apa-apa dan masih tanpa ekspresi. Sebelumnya, Xiaotian mengatakan bahwa orang ini menyelamatkannya. Meski begitu, dia tidak bisa lepas dari kematian karena membunuh di kediaman Tuan Kota. Liu Tong berteriak dengan ekspresi marah, membunuh seorang prajurit abadi Jin Besar adalah provokasi terhadap martabat dinasti Jin Besar. Itu tidak bisa dimaafkan. Betul sekali. Tepat. Kata-kata Liu Tong tegas dan kuat, menarik persetujuan dari banyak penjaga Dragon Abyss City. Sebuah keangkuhan tak terlihat melintas di mata Liu Tong saat ia menangkupkan tinjunya sekali lagi. Dia memandang Susi dengan penuh arti dan bertanya sambil tersenyum, ini bukan masalah kecil. Saya percaya bahwa Anda tidak akan bias, Tuan Kota, kan? Petik 2. Su Zimo mengerutkan kening. Meskipun nada Liu Tong hormat pada akhirnya, ada sedikit kesombongan dan dominasi. Susi masih tanpa ekspresi. Tatapan Su Zimo berlama-lama di antara Susi dan Liu Tong sambil berpikir. Kediaman Tuan Kota menjadi sunyi dan suasana berubah tegang. Namun, Su Zimo tampak santai, seolah-olah semua yang ada di hadapannya tidak ada hubungannya dengan dia. Ayah, saya yakin pasti ada kesalahpahaman. Ketika Su Xiaotian melihat bahwa situasinya tidak benar, dia berkata dengan cemas. Kesalahpahaman apa? Susi akhirnya berbicara dan bertanya. Ini. Su Xiaotian terdiam. Susi mengalihkan pandangannya ke arah Su Zimo yang tidak jauh dan berkata perlahan, kamu memang pantas mati jika kamu membunuh penjagaku tanpa alasan apapun. Jantung Su Zimo berdetak kencang saat dia mengerti apa yang dimaksud Susi. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, aku tidak punya pilihan lain selain menyerangnya. Setelah itu, Su Zimo menceritakan semua yang terjadi sebelumnya. Itu semua adalah fakta dan dia tidak perlu menyembunyikannya. Liu Tong mengerutkan kening ketika dia mendengar itu. Ayah, lihat, sudah kubilang itu bukan salah kakak Su. Su Xiaotian berkata sambil tersenyum. Dengan mengatakan itu, dia bahkan menendang mayat penjaga jangkung dan kurus secara khusus dan berteriak, kamu benar-benar memalukan kota naga abis dan kerajaan abadi Jin Agung. Secara alami, Liu Tong menolak untuk menyerah dan berkata dengan suara yang dalam, jadi bagaimana jika kita mencoba merampok batu roh esensinya sebagai tentara kerajaan abadi Jin Agung? Ini bukan kejahatan yang setara dengan kematian. Dia hanya orang rendahan. Susi menyipitkan pandangannya dan berkata dengan dingin, Komandan Liu, aku juga naik dari dunia bawah. Mungkinkah di matamu, aku juga orang rendahan? Aku tidak akan berani. Liu Tong menundukkan kepalanya sedikit dan berkata. Meskipun dia mengatakan bahwa dia tidak akan berani, tidak ada ketakutan di wajahnya. Sebaliknya, dia tampak sedikit sombong. Su Zimo berpikir keras saat melihat itu. Meskipun pertukaran antara Susi dan Liu Tong singkat, itu mengungkapkan banyak informasi. City Lord of Dragon Abyss City juga seseorang yang telah naik dari dunia bawah. Namun, Liu Tong jelas tahu itu.
Meskipun dia menargetkan Suzimo dengan kata-katanya sebelumnya, ada kemungkinan lebih tinggi bahwa dia juga merujuk padanya. Susi tahu dan itulah sebabnya dia membalas. Namun, hal yang aneh adalah Susi tidak benar-benar menghukum Liu Tong karena pelanggarannya yang berulang. Suzimo samar-samar bisa merasakan bahwa setelah Liu Tong maju ke kelas 9 hitam abadi, ada kemungkinan besar dia akan menantang Susi untuk posisi penguasa kota. Keduanya mungkin sudah jatuh dan bertarung secara rahasia. Namun, karena masalah tongkangnya yang tidak disengaja hari ini, keduanya memiliki konflik langsung. Mengamati sekelilingnya, Susi berkata perlahan, seorang prajurit dari Kerajaan Abadi Jin Agung secara terbuka merampok Essence Spirit Stone di Dragon Abyss City. Apa bedanya dengan para bandit di luar itu? Jika saya tahu tentang ini, saya akan membunuhnya secara pribadi serta peringatan kepada orang lain. Kata-katanya sangat kasar, menyiratkan bahwa penjaga tinggi dan kurus itu pantas mati. Membubarkan. Susi melambaikan tangannya dengan lembut dan berbalik untuk pergi. Su Xiaotian menarik lengan baju Suzimo secara diam-diam dan mengirim transmisi suara, "Saudara Su, ikuti aku." Dengan itu, dia mengejar Susi dengan Suzimo. Ekspresi Liu Tong gelap dan dia tetap diam. Ratusan penjaga di sekitarnya saling bertukar pandang dan tidak masuk. Para penjaga juga bisa merasakan perubahan halus antara Liu Tong dan Susi. Namun, tidak peduli apa, tuan kota saat ini masih Susi. Tak satu pun dari mereka yang bodoh dan tidak akan menjadi orang yang bodoh untuk melangkah keluar. Liu Tong hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Suzimo menghilang ke kejauhan. Namun, Liu Tong sepertinya memikirkan sesuatu dan mencibir. Di sisi lain, Suzimo dan Su Xiaotian mengikuti di belakang Susi dan berbicara dengan lembut. Tak lama, aula besar muncul di depan mereka. Itu dibangun dengan bebatuan hijau dan tampak bermartabat. Susi langsung masuk dan duduk di kursi penguasa kota di tengah aula, menatap Suzimo yang baru saja masuk. Ketika Susi muncul, dia bahkan tidak menatap Suzimo secara langsung. Baru pada saat itulah dia mulai mengamati Suzimo dengan tatapan menakutkan, seolah-olah dia ingin melihat Suzimo. Susi menatap Suzimo sejenak dan menyadari bahwa bahkan dengan pengalaman dan pengetahuannya, dia tidak dapat melihat melalui sarjana yang tampaknya lemah di hadapannya ini. Semakin banyak yang terjadi, semakin curiga dia. Selama bertahun-tahun, dia secara alami mendengar tentang seorang jenius yang muncul entah dari mana di Dragon Abyss Star. Memikirkan bahwa orang ini bahkan akan menyelamatkan Xiao Tian sebelumnya, mungkinkah ada jebakan? Rahasia apa yang dimiliki orang ini? Apakah orang ini punya motif lain? Jika bukan karena kehati-hatian itu, Susi tidak akan bisa menonjol dari banyak orang yang telah naik dari dunia bawah dan naik ke posisi City Lord of Dragon Abyss City selangkah demi selangkah. Meskipun dia adalah penguasa kota dari bintang terpencil, mungkin tidak ada orang lain di seluruh wilayah awan hijau atau bahkan kerajaan abadi Jin Agung yang bisa naik ke statusnya saat ini. Bab 1908, Tes. Terhadap tatapan teliti dari orang dengan otoritas tertinggi di Dragon Abyss Star, Suzimo memiliki ekspresi tenang dan hanya menangkupkan tinjunya. Terima kasih telah menyelamatkanku, Tuan Kota. Tidak peduli apakah itu untuk mengintimidasi Liu Tong atau untuk alasan lain, Susi telah turun tangan untuk membantunya menghindari masalah. Jika bukan karena Susi, dia akan melakukan pembantaian di Dragon Abyss City. Bahkan jika dia bisa melarikan diri dari tempat ini, akan ada masalah tanpa akhir di masa depan. Suzimo. Susi mengangguk perlahan. Aku sudah lama mendengar tentangmu. Selama bertahun-tahun, Anda telah menyebabkan kehebohan di Dragon Abyss Star. Petik 2. Suzimo tidak mengerti apa yang dimaksud Susi dan tetap diam. Susi tidak melanjutkan membahas masalah ini dan tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Saya mendengar bahwa Anda sangat berbakat dan memiliki kekuatan tempur yang tiada taranya. Anda dapat membunuh lawan di atas level Anda. Saat itu, Anda hanya immortal hitam kelas 5 tetapi Anda sudah bisa membunuh dewa hitam kelas 7. Petik 2. Saya hanya beruntung. Kata Suzimo. Susi memelototi Suzimo dengan tatapan cerah dan berkata dengan dingin, kalau begitu, sekarang kamu adalah immortal hitam kelas 7, bukankah itu berarti kamu memiliki kekuatan tempur untuk membunuhku? Ada sedikit permusuhan dalam kata-katanya. Itu memberi perasaan bahwa jika Suzimo menjawab salah, Susi akan tiba-tiba menyerang dan membunuh Suzimo sebagai ancaman di muka. Merasakan ada yang tidak beres dengan atmosfer, Su Xiaotian tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan gelisah, Ayah, kakak Su menyelamatkan hidupku. Mengapa dia menyakitimu? Jangan menarik wajah panjang. Menakutkan. Tuan Kota, kamu pasti bercanda. Aku tidak akan berani. Su Zimo berkata dengan acuh tak acuh. Meskipun dia tidak berani, dia tidak mengatakan bahwa dia tidak bisa. Secara alami,
Susi bisa membedakannya. Namun, dia tidak marah. Sebaliknya, dia tertawa terbahak-bahak. Bagus, Su Zimo, kamu memang berani. Saya suka itu. Anda menyelamatkan Xiao Tian dan memiliki kekuatan tempur bawaan seperti itu. Mengapa kamu tidak tinggal di Dragon Abyss City dan membantuku? Jangan khawatir, statusmu di Dragon Abyss City akan setara dengan komandan lainnya. Saya juga akan memberi Anda sejumlah besar pil kondensasi esensi untuk diolah. Petik 2. Su Xiaotian senang dan berkata dengan tergesa-gesa, Saudara Su, cepat dan setuju. Anda bisa tinggal dan menemani saya saat kita berkultivasi bersama. Petik 2. Untuk dapat memberikan pil essence condensation pada level yang sama dengan seorang komandan adalah undangan yang sangat tulus. Namun, jika Su Zimo ingin berkultivasi dengan cepat, dia membutuhkan essence Spirit Stone. Pil essence condensation tidak terlalu menarik baginya. Su Zimo juga tidak tertarik dengan posisi seorang komandan. Sekarang Liu Tong adalah immortal hitam kelas 9, ada kemungkinan besar bahwa pertarungan untuk posisi tuan kota akan pecah antara dia dan Su Si di masa depan. Jika dia tinggal untuk membantu Su Si, dia pasti akan terlibat dalam pertempuran ini. Su Zimo tidak memiliki energi atau mood untuk terlibat dalam perebutan kekuasaan seperti itu. Su Zimo merenung sejenak. Terima kasih atas penghargaan tinggi Anda, Tuan Kota. Namun, pikiranku tidak di sini. Aku masih ingin meninggalkan Dragon Abyss Star sesegera mungkin. Apakah kamu benar-benar pergi? Su Si sedikit mengernyit. Iya. Su Zimo mengangguk. Ketika Su Si melihat Su Zimo menolak undangannya, dia tidak menyesal. Sebaliknya, ekspresi lega melintas di matanya, seolah-olah dia dibebaskan dari beban. Undangannya sebelumnya hanyalah sebuah ujian. Jika Su Zimo tetap tinggal, dia pasti akan mengawasi Su Zimo dan waspada. Sekarang setelah Su Zimo mengambil keputusan, dia merasa lega. Di sisi lain, Su Xiaotian tampak enggan. Su Zimo berpikir sejenak dan bertanya, saya mendengar bahwa formasi teleportasi di Dragon Abyss City hanya dapat berteleportasi setahun sekali. Benarkah itu? Memang. Su Si dalam suasana hati yang baik dan melambaikan tangannya. Namun, kamu adalah dermawan penyelamat Xiaotian. Tidak ada artinya bagi saya untuk mengirim perintah untuk mengaktifkan formasi teleportasi untuk Anda secara individual. Petik 2. Kamu juga tidak perlu membayar 100 Essence Spirit Stone kamu. Terima kasih, Tuan Kota. Su Zimo diam-diam senang dan mengucapkan terima kasih. Dengan itu, dia tidak hanya bisa segera meninggalkan Dragon Abyss Star, dia bahkan bisa menyelamatkan 100 Essence Spirit Stone. Essence Spirit Stone terlalu penting baginya. Su Si mengangkat tangannya dan melemparkan lencana ke Su Xiaotian. Ambil lencanaku dan ambil alih Su Zimo. Kita bisa segera mengaktifkan formasi teleportasi. Dengan mengatakan itu, Su Si berbalik untuk pergi. Saudara Su, ikuti aku. Su Xiaotian memimpin Su Zimo menuju formasi teleportasi kediaman Tuan Kota. Sepanjang jalan, dia tidak bisa tidak bertanya, Saudara Su, apakah kamu benar-benar tidak akan tinggal? Meskipun ayahku kasar padamu sebelumnya, dia sebenarnya orang yang sangat baik. Su Zimo tersenyum dan menepuk bahu Su Xiaotian dengan lembut. Sebenarnya, kewaspadaan ayahmu terhadapku bukan tanpa alasan. Hah? Su Xiaotian bingung. Su Zimo menjelaskan, aku memang menyelamatkanmu sebelumnya, tetapi seberapa banyak yang kamu ketahui tentang aku? Bagaimana Anda tahu bahwa saya tidak melakukan ini untuk dekat dengan ayah Anda atau memiliki motif lain? Su Xiaotian ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum berkata, saya yakin Anda tidak akan melakukannya, Saudara Su. Meskipun dia mengatakan itu, dia tidak memiliki kepercayaan diri dan merasa bersalah. Dia menyadari bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang Su Zimo selain nama Su Zimo. Su Zimo tersenyum. Dunia petinju berbahaya. Tidak pernah salah untuk berhati-hati. Iya. Su Xiaotian mengangguk dengan penuh semangat. Keduanya maju melalui jalan batu yang berkelok-kelok di taman. Tak lama, jalan di depan terbuka dan formasi teleportasi yang terbuat dari batu hijau muncul. Setiap batu hijau terukir dengan pola formasi misterius dan rumit. Formasi teleportasi terakhir hanya terbentuk setelah begitu banyak batu hijau dibangun bersama. Ada 4 hingga 5 penjaga yang menjaga formasi teleportasi. Su Xiaotian berjalan ke depan dan mengeluarkan lencana Tuan Kota. Penjaga Cui, ini lencana ayahku. Dia ingin kamu mengaktifkan formasi teleportasi dan mengirim seseorang pergi. Penjaga Cui sedikit tersipu dan mengalihkan pandangannya, berkata dengan malu, Tuan Muda, saya benar-benar minta maaf. Formasi teleportasi ini rusak. Petik 2. Apa? Su Xiaotian mengerutkan kening dan berteriak, mengapa formasi teleportasi tiba-tiba rusak? Bagaimana kalian menjaganya? Petik 2. Meskipun dia belum tua, dia sudah mulai memiliki otoritas.
Su Zimo berjalan ke depan dan melihat sekeliling formasi teleportasi. Tak lama, dia menemukan masalahnya dan menunjuk ke batu hijau panjang. Batu hijau ini hancur sedemikian rupa. Itu tidak mungkin kecelakaan. Itu disebabkan oleh kekuatan eksternal. Dengan kata lain, seseorang tidak ingin dia pergi dan menghancurkan formasi teleportasi dengan sengaja. Su Xiaotian menegakkan wajahnya dengan ekspresi dingin. Penjaga Cui, beraninya kamu. Ini bukan salahku. Penjaga Cui menggosok tangannya dan tertawa kering. Itu baik-baik saja sebelumnya dan baru saja rusak sekarang. Aku pasti tidak melakukannya. Lalu siapa? Su Xiaotian bertanya. Aku juga tidak tahu. Penjaga Cui berkata dengan senyum palsu. Meskipun dia hormat di permukaan, dia tidak mengambil hati tuan muda di hadapannya. Su Xiaotian mengepalkan tinjunya dan berkata dengan dingin, itu adalah kelalaian tugasmu untuk menjaga tempat ini tanpa mengetahui siapa yang menghancurkan formasi teleportasi. Aku akan memberitahu ayahku sekarang dan menghukummu karena melalaikan tugasmu. Tidak. Saat penjaga Cui mendengar Su Xiaotian menyebut penguasa kota, dia panik dan terbata-bata. Komandan Liu baru saja datang dan meminta kami untuk pergi selama beberapa waktu sebelum kami pergi. Kami juga tidak tahu apa yang terjadi selama periode waktu itu. Liu Tong. Su Xiaotian menggertakkan giginya dengan ekspresi marah. Bab 1909, Skema. Su Xiaotian bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki formasi ini? Jangan khawatir, Tuan Muda. Saya pasti akan dapat memperbaiki formasi teleportasi dalam waktu setengah tahun. Penjaga Cui bersumpah. Segitu panjangnya. Su Xiaotian mengerutkan kening. Dia tidak tahu apa-apa tentang formasi dan tidak bisa membantu banyak. Su Zimo memandangi batu hijau itu sebentar sebelum berbalik. Dia memandang penjaga Cui dan berkata dengan acuh tak acuh, 20 hari sudah cukup untuk memperbaiki batu hijau ini. Sebenarnya, jumlah yang disebutkan Su Zimo bahkan sedikit konservatif. Dia tidak mengerti pola formasi-formasi teleportasi. Jika dia tahu pola formasi dari formasi teleportasi seperti punggung tangannya, dia akan dapat memperbaiki batu hijau dalam 10 hari. Anda. Penjaga Cui tersipu dan menegakkan lehernya, ingin berdebat. Namun, dia merasa bersalah ketika Su Zimo menatapnya dan berkata dengan lemah, apakah kamu tahu tentang formasi? Sedikit. Tatapan Su Zimo membara saat dia berkata dengan tegas, beri aku 20 hari dan aku bisa memperbaiki pola formasi dari formasi teleportasi ini. Su Xiaotian memelototi penjaga Cui dengan marah dan berteriak, beraninya kau berbohong padaku. Penjaga Cui berkeringat deras dengan ekspresi bingung saat dia menjelaskan dengan tergesa-gesa, Tuan Muda, tolong tenang. Setengah tahun yang saya sebutkan untuk berjaga-jaga. Dalam keadaan normal, itu tidak akan memakan waktu setengah tahun. Petik 2. Jangan khawatir, Tuan Muda. Saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk memperbaiki formasi teleportasi dalam 20 hari. Petik 2. Su Xiaotian berkata dengan suara yang dalam, jika formasi teleportasi tidak dapat diaktifkan setelah 20 hari, Anda akan bersalah karena melalaikan tugas. Ya. Penjaga Cui melengkungkan tubuhnya dan mengangguk berulang kali. Saudara Su, ayo pergi. Su Xiaotian memanggil. Su Zimo berdiri tanpa bergerak dalam pemikiran yang mendalam. Berpikir bahwa Su Zimo sedikit kecewa, Su Xiaotian menghiburnya, Saudara Su, jangan khawatir. Saya akan menyiapkan kamar untuk Anda dan Anda bisa tenang dulu. Ini hanya akan menjadi 20 hari dan itu akan berakhir dalam sekejap mata. Tidak perlu. Tiba-tiba, Su Zimo mengibaskannya. Aku akan menjaga di sini. Tertegun sejenak, Su Xiaotian dengan cepat mengerti dan bertanya, Saudara Su, apakah Anda khawatir Liu Tong akan kembali dan menghancurkan formasi teleportasi lagi? Su Zimo menggelengkan kepalanya dan tidak menjelaskan. Apa yang dikatakan Su Xiaotian hanyalah salah satu alasannya. Su Zimo sedang memikirkan hal lain. Metode Liu Tong menghancurkan formasi teleportasi tidak brilian. Bahkan, itu bahkan tidak bisa dianggap sebagai skema. Paling-paling, itu hanya akan menunda dia selama 20 hari. Apa niat Liu Tong? Apakah itu hanya untuk melampiaskan kekesalannya? Su Zimo khawatir sesuatu yang lain mungkin terjadi dalam 20 hari ke depan. Tentu saja, akan lebih baik jika tidak ada apa-apa. Jika dia tinggal di sini, dia juga bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar bagaimana menguasai pola formasi-formasi teleportasi. Mulai sekarang, bahkan tanpa bantuan, dia bisa mengaktifkan formasi teleportasi di kota-kota besar sendiri. Kakak Su, aku akan menemanimu. Su Xiaotian menepuk dadanya dan menyatakan dengan setia. Di samping,
Penjaga Cui meratap dalam hati. Dia tidak berani mengendur di bawah pengawasan Su Xiaotian dan hanya bisa memperbaiki formasi teleportasi dengan sekuat tenaga. Su Zimo mulai mempelajari pola formasi dari formasi teleportasi juga. Formasi teleportasi relatif umum di dunia atas. Mengingat pencapaiannya dalam formasi, tidaklah sulit baginya untuk memahami dan menguasai pola formasi tersebut. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Selama beberapa hari berikutnya, kediaman Tuan Kota dan Kota Naga Abis sama seperti biasanya. Liu Tong tidak muncul lagi. Dalam sekejap mata, 10 hari telah berlalu dan formasi teleportasi akan segera diperbaiki. Hari ini, Tuan Kota, Su Si, muncul dan memanggil Su Zimo dan Su Xiaotian. Liu Tong telah mengirim undangan. Dia mengadakan perjamuan di kediamannya hari ini untuk mengundang para komandan dan kita. Baiklah, aku akan bertanya padanya mengapa dia menghancurkan formasi teleportasi. Su Xiaotian masih marah memikirkan hal itu. Xiaotian. Su Si sedikit mengernyit. Tidak perlu menyebutkan ini lagi. Su Xiaotian cemberut dan tetap diam. Merenung sejenak, Su Zimo menolak. Tuan Kota, saya memiliki beberapa dendam dengan Liu Tong dan saya tidak akrab dengan komandan lain, jadi saya tidak akan pergi. Itulah tepatnya alasan mengapa kamu harus menghadiri perjamuan. Su Si berkata, Liu Tong telah mengadakan perjamuan hari ini dengan maksud untuk meredakan ketegangan. Lebih baik jika tidak ada perseteruan antara kamu dan dia. Su Zimo memiliki ekspresi tenang dan tidak memikirkannya. Setelah formasi teleportasi diperbaiki, dia akan meninggalkan Dragon Abyss Star dan berkeliaran dengan bebas, jadi bagaimana jika dia berseteru dengan Liu Tong? Agar adil, Su Zimo benar-benar tidak menganggap serius Liu Tong. Seolah-olah dia bisa membaca pikiran Su Zimo, Su Si menggelengkan kepalanya dengan lembut. Salah satu saudara senior Liu Tong ada di Green Cloud County. Saya mendengar bahwa dia adalah ahli Earth Immortal. Petik 2. Su Zimo mengangkat alisnya sedikit. Su Si berkata, hanya itu yang bisa saya ingatkan. Su Zimo secara bertahap mengerti. Sebelum ini, Su Si selalu toleran terhadap Liu Tong. Yang dia waspadai seharusnya adalah kakak laki-laki Liu Tong. Su Si juga mengingatkan Su Zimo dengan niat baik bahwa tidak perlu menyinggung ahli Earth Immortal karena Liu Tong. Su Zimo terdiam sejenak. Tuan Kota, maafkan aku karena lancang. Liu Tong sudah menjadi Immortal Hitam kelas 9. Apakah kamu tidak khawatir dia akan bergabung dengan ahli Earth Immortal itu untuk menggantikanmu? Petik 2. Pernyataan itu agak berlebihan. Jika Su Si berselisih dengan Su Zimo di tempat, bukan tidak mungkin baginya untuk menuduh Su Zimo menabur perselisihan. Namun, menurut pendapat Su Zimo, waktu perjamuan Liu Tong hari ini sedikit kebetulan, mungkin bukan dengan niat baik. Hahaha. Su Si mengangkat kepalanya sambil tertawa. Kau terlalu banyak berpikir. Saya adalah penguasa kota yang ditunjuk oleh gubernur kabupaten dari Kabupaten Awan Hijau Kerajaan Jin Agung. Jika Liu Tong berani menyerangku bersama dengan orang luar, dia akan dikepung dan dibunuh oleh Great Jin Immortal Kingdom. Bahkan Dewa Surga, Sekte, dan faksi tidak boleh melawan otoritas kerajaan abadi Jin besar, apalagi Dewa Bumi. Su Xiaotian bertanya dengan cemas, apakah Liu Tong akan menyerang saudara Su di jamuan makan? Jangan khawatir. Su Si berkata, dengan saya, Su Zimo akan aman. Su Zimo merenung sejenak dan tidak menolak. Mereka bertiga meninggalkan kediaman Tuan Kota dan tiba di kediaman Liu Tong tidak lama kemudian. Su Si agak akrab dengan kediaman komandan ini. Dia berjalan di sepanjang jalan batu dan tak lama, dia tiba di depan aula besar. Aula itu agak kosong. Hanya ada satu orang yang duduk di tengah, Liu Tong. Su Si menyipitkan matanya sedikit. Ada yang salah. Lingkungan aula terlalu sepi dan tidak ada pelayan atau pelayan. Selanjutnya, dalam keadaan normal, semua komandan Dragon Abyss City akan diundang ke perjamuan ini. Tapi sekarang, hanya ada mereka bertiga. Mungkinkah Liu Tong benar-benar menyembunyikan niat jahat? Su Si mengerutkan kening. Sejak Liu Tong maju ke kelas 9 hitam abadi, hubungan antara mereka berdua telah berubah secara halus. Namun, mereka berdua menahan diri dan tidak jatuh. Dia adalah penguasa kota yang dipilih oleh Gubernur Green Cloud County. Dalam keadaan normal, Liu Tong tidak bisa menggantikannya. Selanjutnya, dia juga tidak ingin menyingkirkan Liu Tong. Tidak ada alasan baginya untuk menyinggung ahli Earth Immortal yang mendukung Liu Tong karena itu.
Bab 1910, Penjaga Eksekusi. Susi berdiri di pintu masuk aula dan melepaskan kesadaran rohnya untuk memindai sekelilingnya beberapa kali, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang tidak biasa. Liu Tong adalah satu-satunya di aula. Susi menjadi tenang dan memimpin jalan ke aula. Su Zimo juga mengamati sekelilingnya. Bahkan dengan persepsi rohnya, dia tidak merasakan bahaya apapun. Di mana yang lainnya? Susi memandang Liu Tong dan bertanya dengan lugas. Duduk. Liu Tong tidak bangun dan masih duduk di tengah. Dia menunjuk ke samping dan berkata dengan senyum palsu. Dalam keadaan normal, bahkan jika perjamuan diadakan di kediaman Liu Tong, mengingat status mereka, Susi harus menjadi orang yang duduk di kursi utama. Tapi sekarang, Liu Tong tidak hanya tidak berdiri untuk memberi jalan, dia bahkan menunjuk ke kursi tamu di samping agar Susi duduk. Ini sudah melanggar aturan. Anda. Su Xiaotian sangat marah dan tidak bisa menahannya lagi. Tepat saat dia akan berbicara, Susi mendorongnya ke belakang. Susi memiliki ekspresi tenang dan tidak terganggu. Dia memberi isyarat agar Su Xiaotian dan Su Zimo duduk di kursi tamu. Bicaralah, mengapa kamu mencariku? Susi langsung ke intinya. Baiklah, aku juga tidak akan bertele-tele. Liu Tong tersenyum. Aku memanggil kalian ke sini hari ini karena dua alasan. Pertama, untuk membunuh Su Zimo. Pada saat itu, Liu Tong berhenti sejenak dan melihat ekspresi Susi dan dua lainnya. Ekspresi Susi dan Su Zimo tidak berubah. Su Xiaotian adalah satu-satunya dengan tatapan marah. Senyum di mata Liu Tong semakin kuat saat dia melanjutkan, kedua, kamu telah menjadi penguasa kota begitu lama. Sudah waktunya bagi Anda untuk menyerahkan posisi Anda. Petik 2. Susi terkekeh dan bertanya, kepada siapa? Anda? Iya, tentu saja. Liu Tong berdiri dan merentangkan tangannya dengan bangga. Di Dragon Abyss Star, aku satu-satunya yang memenuhi syarat untuk menjadi penguasa kota dalam hal latar belakang dan kekuatan tempur. Susi, bahkan jika kamu berkultivasi ke kelas 9 hitam abadi, kamu hanya akan menjadi seseorang dari dunia bawah. Kamu tidak akan pernah bisa menyingkirkan statusmu sebagai orang rendahan. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menantangku. Susi juga berdiri perlahan, memancarkan aura yang sangat tajam saat dia memelototi Liu Tong dengan ekspresi tidak ramah. Su Zimo menyaksikan dengan dingin dari pinggir lapangan. Sebelum ini, Susi dan Liu Tong memiliki pemahaman diam-diam dan tidak jatuh. Tapi sekarang Liu Tong mengundang Susi dan mengambil inisiatif untuk membicarakan masalah ini, dia pasti sudah menyiapkan sesuatu. Jangan gugup. Liu Tong berkata sambil tersenyum, Susi, aku hanya memberimu kesempatan ini karena kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Anda harus mempertimbangkannya dengan cermat. Jika kamu mengambil inisiatif untuk mundur, kamu mungkin bisa menyelamatkan nyawa keluargamu. Jika Anda bertahan dalam ketegaran Anda dan menolak untuk turun tahta, jangan salahkan saya karena tanpa ampun dan membunuh Anda. Oh. Tiba-tiba, aura Susi naik seolah-olah dia telah menembus beberapa belenggu dan melonjak ke level lain. Dia berkata perlahan, mari kita lihat bagaimana kamu akan membunuhku. Bumi abadi. Selanjutnya, dia adalah immortal bumi kelas 2. Su Zimo mengangguk pada dirinya sendiri. Tidak heran mengapa Susi adalah penguasa kota, dia menyembunyikan dirinya dengan sangat baik. Dilihat dari keterkejutan Liu Tong dan Su Xiaotian, tidak ada seorang pun di Dragon Abyss City yang mengetahui kultivasi Susi yang sebenarnya. Tidak heran mengapa Susi tidak takut dan berani menghadiri perjamuan Liu Tong. Namun, apa yang membuat Su Zimo gelisah adalah bahwa selain kejutan awal, tidak ada rasa takut dalam reaksi Liu Tong. Liu Tong menggelengkan kepalanya dan menatap Susi dengan kasihan. Ini adalah jalan yang kamu pilih. Jangan salahkan aku. Dia mundur saat mengatakan itu. Tiba-tiba, jantung Su Zimo berdetak kencang. Seolah-olah dia merasakan sesuatu, dia berbalik dan melihat ke belakang. Tanpa sadar, seseorang telah muncul di pintu masuk aula. Bahkan dengan persepsi rohnya, dia tidak menyadari ketika orang itu muncul. Itu adalah pria parubaya dengan sosok tinggi dan lurus. Berdiri di pintu masuk aula, dia seperti dewa pintu dan memancarkan aura yang sangat menakutkan yang menyegel semua rute pelarian. Bumi abadi. Pria parubaya itu juga seorang Earth Immortal. Selanjutnya, aura yang dilepaskan oleh orang ini jelas jauh lebih kuat daripada Susi. Perhatian Susi awalnya tertuju pada Liu Tong. Pada saat itu, dia menyadari sesuatu dan berbalik. Ketika dia melihat pria parubaya itu, pupil mata Susi mengerut. Dia memindai dengan kesadaran rohnya dan ekspresinya berubah saat dia berseru dengan lembut, keabadian bumi kelas 7. Kakak senior, untungnya,
kamu ada di sini. Aku akan menyerahkan Susi padamu. Liu Tong berkata sambil tersenyum. Ekspresi Susi sangat mengerikan. Dia tahu bahwa Liu Tong memiliki kakak laki-laki yang merupakan ahli Earth Immortal. Namun, dia tidak menyangka bahwa tingkat ahli Earth Immortal akan sangat tinggi sehingga berada di grade 7. Su Zimo juga memiliki ekspresi muram. Kekuatan Immortal Earth grade 7 jauh melampaui apa yang bisa dia tahan. Dan sekarang, dua jiwa binatang suci di dinding tripod lapangan perunggu telah kehabisan kekuatan mereka dan tertidur. Di antara metodenya, ada beberapa yang bisa mengancam Dewa Bumi, apalagi Dewa Bumi kelas 7. Susi menjadi tenang dengan cepat dan mengeluarkan lencana giok dari tas penyimpanannya dengan kata-kata, naga jurang, tertulis di atasnya. Saya memiliki lencana abis naga yang dikeluarkan secara pribadi oleh Gubernur Green Cloud County. Susi berkata dengan suara yang dalam, selama aku menghancurkan lencana jurang naga, aku bisa menyebarkan berita tentang tempat ini kepada Gubernur Kabupaten. Pada saat itu, kalian berdua akan diburu oleh tentara abadi Green Cloud County, apalagi menjadi City Lord of Dragon Abyss City. Akhir-akhir ini, bahkan orang rendahan pun begitu arogan. Pria parubaya itu meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan mengangkat kepalanya sedikit dengan ekspresi angkuh. Sejak awal, dia tidak menatap Su Zimo dan dua lainnya secara langsung. Kamu bisa mencoba menghancurkannya. Pria parubaya itu memiliki ekspresi mengejek, seolah-olah dia tidak peduli. Susi mencengkeram lencana jurang naga erat-erat dengan ekspresi gugup. Meskipun kamu adalah Dewa Bumi kelas 7, tidak ada tempat untukmu di seluruh kerajaan abadi jin besar jika kamu diburu oleh pengawal eksekusi. Apakah kamu melihat pengawal eksekusi? Pria parubaya itu bertanya dengan senyum palsu. Jadi bagaimana jika aku punya? Jadi bagaimana jika saya belum? Susi masih berselisih dengan pria parubaya itu dan nada suaranya tidak lemah. Aku akan membiarkanmu mati dengan tenang hari ini. Pria parubaya itu tersenyum tipis dan menamparkan tas penyimpanannya, mengambil baju besi hitam pekat untuk dipakai. Armor itu terlihat sangat berat, seolah-olah terbuat dari bulu logam yang tak terhitung jumlahnya. Itu ketat dan terperinci, dipenuhi dengan aura jahat dan bersinar dengan cahaya surgawi. Ekspresi Susi berubah drastis dan wajahnya menjadi pucat karena ketakutan, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Bahkan ketika dia merasakan bahwa pria parubaya itu adalah Dewa Bumi kelas 7, Susi tidak mengalami perubahan seperti itu. Su Zimo tidak mengerti mengapa semangat juang Susi menghilang saat melihat baju besi seolah-olah dia telah melihat hantu. Emas hitam, armor bulu, penjaga eksekusi. Bibir Susi sedikit bergetar saat dia mengucapkan beberapa patah kata. Dentang. Pria parubaya itu menarik pedang yang tergantung di pinggangnya dan aura dingin menyebar, menyebabkan suhu di aula turun. Bahkan Su Zimo tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Pedang itu bersinar dingin dengan ki darah yang menyeramkan. Di kedua sisi pedang ada kata-kata masing-masing, hukuman dan kematian.